Sejumlah aliansi serukan keadilan dan hukum setimpal bagi ex-Kapolres Ngada. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Palestina. Nusa Tenggara Timur perlu kembangkan sektor pariwisata menuju Indonesia Emas. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Buruk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Senin 7 Juli 2025, bertempat di depan Gedung Pengadilan Negeri Kota Kupang, kelas 1A. Aksi unjuk rasa sejumlah aliansi menyuarakan hukum harus tegas diberikan kepada pelaku ex-Kapolres Ngada. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seruan aksi dari sejumlah aliansi menggelar aksi demo di kantor Pengadilan Negeri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin 7 Juli 2025 pagi. Aksi demo bertepatan dengan sidang kedua pelaku ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja. Mereka mendukung proses hukum dan mengharapkan tidak adanya independensi hakim dan kejaksaan tidak terlibat dalam proses hukum untuk meringankan hukuman. Selain itu kami menuntut agar persidangan ini bisa berjalan dengan benar. Hari ini kita melihat bagaimana polisi sangat melindungi Fajar. Entah apa alasannya, keselamatan dan lain sebagainya, harusnya Fajar tidak menerima perlakuan yang sangat khusus seperti itu. Sehingga independensi hakim, independensi dari kejaksaan, itu penting untuk kita bicarakan bersama. Dan itu menjadi tuntutan poin kami untuk keadilan bersama. Sarah Leri, salah satu aktivis dari anggota Saksi Minor, menjelaskan adanya kejanggalan dalam kasus ex-Kapolres Ngada. Ia menjelaskan masih ada pertanyaan-pertanyaan mengapa Vina dan Fedi tidak dipanggil untuk mengikuti proses hukum. Aktivis Sarah Leri mencurigai masih banyak oknum yang disembunyikan dalam kasus ini. Menurut kami sesuai dengan informasi yang berkembang ada 2, satu namanya Vina dan satu lagi Fedi D. Nah, kenapa orang-orang ini tidak diambil keterangan ataupun tidak dibawa dalam proses hukum? Padahal kalau kita lihat ceritanya dari hasil di Komnas HAM, dia orang pertama yang mengenal Fajar dan dia yang diminta Fajar untuk membawa anak di bawah umur. Oh, dia di mana? Kecurigaan kami, dia tidak bermain saja untuk Fajar. Pasti ada lagi aparat lain yang ikut juga melakukan hal yang sama seperti Fajar. Sejumlah aliansi sangat mengharapkan kepada media agar bisa membantu dalam mengusut hukuman ex-Kapolres Ngada. Kasus ini akan dijalankan lagi pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Usai persidangan pada tanggal 7 Juli 2025, tepat di halaman Pengadilan Negeri Kupang, Ahmad Bumi, kuasa hukum Fajar, mengklaim jaksa tidak menguraikan dengan baik aplikasi micet. Ahmad Bumi, kuasa hukum ex-Kapolres Ngada, menilai jaksa hukum tidak benar-benar mengurai penggunaan aplikasi micet dengan baik. Ia menyebutkan seusai persidangan, penggunaan aplikasi micet perlu diuraikan untuk memperjelas siapa yang menawarkan dan menggunakan jasa kencan sehingga tidak menimbulkan lonjakan peristiwa. Jaksa tidak menyesuaikan aplikasi micet dengan baik. Aplikasi micet itu apa gunanya? Apakah itu yang dimaksud dengan
situs online prostitusi, atau makhluk micet ini apa? Siapa yang berkomunikasi dan komunikasinya seperti apa? Siapa yang menerima jasa penawaran dari aplikasi micet itu? Sehingga biar hal ini jelas, siapa korban, siapa pelaku, siapa intelektual dadernya, biar tidak ada loncatan peristiwa. Sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut hukum terhadap kuasa hukum terdakwa. Terdakwa Fajar dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Seksual, serta pasal-pasal terkait KUHP Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gunung api Lewotobi laki-laki kembali meletus pada Senin 7 Juli 2025. Semburan abu dan batu dari gunung melanda beberapa desa di kaki gunung. Akibatnya, atap rumah dipenuhi debu dan rusak. Puluhan warga lari untuk menghindari hujan batu. Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Letusan gunung setinggi 18.000 km di atas permukaan laut disertai dengan debu dan bebatuan menghantam sejumlah desa. Akibat letusan, sejumlah rumah rusak dan warga berlarian untuk melindungi diri. Dalam video yang beredar, abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal menyelimuti sejumlah desa di kaki Gunung Lewotobi. Abu serta batu dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki lebih condong mengarah ke arah utara, timur laut, dan barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 km hingga 7 km dari pusat letusan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, membangun kerjasama pertanian penanaman padi dengan Palestina. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.